Selamat malam Ibu, Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai sistem perkemihan. Pertama-tama, perlu kita ketahui apa itu sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Dan saya juga akan menjelaskan tentang apa yang ada di sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang kafum, abdominalis belakang, peritoneum pada kedua sisi vertebrata, lumbalis juga melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Yang kedua, fungsi ginjal menyaring darah. Semua darah dalam tubuh melewati ginjal beberapa kali sehari. Ketika ginjal menyaring darah, elektrolit dan protein akan tersaring dan diserap kembali. Sedangkan zat sisa atau limbah dan kelebihan cairan juga akan dikeluarkan melalui urin. Urin tersebut kemudian dialirkan melalui ureter untuk kemudian dibawa ke kandung kemih dan dibuang sebagai air seni. Menyaring juga dapat membuang limbah atau fungsi ginjal lainnya adalah menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urea. Nitrogen adalah metabolisme protein atau urea juga terbentuk dalam tubuh, diangkut melalui darah ke ginjal untuk kemudian dibuang. Tanpa ginjal, limbah dan racun akan menumpuk dalam darah. Memantau dan mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh, ginjal juga memastikan bahwa jaringan tubuh menerima air yang cukup agar dapat bekerja sama dengan baik. Ginjal bereaksi terhadap perubahan kadar air dalam tubuh ketika asupan air dalam tubuh berkurang atau dehidrasi. Fungsi ginjal dalam hal ini adalah untuk menahan air, bukan membuangnya. Mengatur tekanan darah dan tingkat garam dalam darah. Caranya dengan memproduksi enzim renin. Ginjal juga memerlukan tekanan dan aliran darah yang dapat stabil untuk dapat menyaring darah. Mengatur sel darah merah ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, ginjal akan mengeluarkan hormon erythropoietin, yaitu hormon yang merangsang produksi lebih banyak sel darah merah pembawa oksigen. Ketika kadar oksigen atau sel darah merah juga sudah kembali normal, hormon ini juga akan berhenti diproduksi. Mengatur keseimbangan asam basa atau pH darah. Semakin rendah pH, maka darah akan semakin asam atau asidosis. Sebaliknya juga, semakin tinggi pH, maka kondisi disebut basa atau alkalosis pH. Darah normal memiliki rentang yang sempit, yaitu 7,35. Keseimbangan pH darah penting juga dipertahankan dalam rentang tersebut agar proses metabolisme sel di dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit. Ginjal menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit penting dalam darah, di antaranya natrium, kalium, fosfor, dan kalsium. Menghasilkan bentuk aktif dari vitamin, dan vitamin juga dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan untuk keseimbangan zat kimia dalam tubuh. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang terbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter juga berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Fungsi ureter memiliki fungsi yang penting, yaitu mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos sirkuler dan longitudinal menimbulkan gerakan-gerakan peristalik. Setiap 5 menit
sekali guna mendorong air kemi kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui ostium osternalis masuk ke dalam kandung kemih. Sewaktu-waktu juga masuk kandung kemih dinding atas dan dinding bawah. Ureter juga akan tertutup pada bagian kandung kemih penuh, akan terbentuk katup atau valvula yang mencegah kembalinya urin dari kandung kemih. Kandung kemih organ juga yang berbentuk dalam perut bagian bawah. Ini bertugas menyimpan urin jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin dan akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml. Fungsi kandung kemih yang sehat adalah menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh. Namun fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya. Pada kandung kemih juga adalah bagian dari sistem saluran kencing atau uretra. Uretra adalah atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina, uretra pada bagian panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin atau otot sphincter yang berfungsi menjaga urin agar tidak bocor. Fungsi uretra dalam anatomi uretra adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra juga berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual pada pria. Berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Demikianlah hasil presentasi saya. Terima kasih.